Shalom sahabat Pijar TV, saya Riko Karangetang, saya rindu berbagi kisah kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan saya. Kalau sampai detik ini saya ada di dunia ini tentunya, itu bukan karena kumpulan dari rangkaian kebaikan yang saya lakukan. Tapi kalau hari ini saya ada, semua karena rangkaian kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan saya. Saya berawal dari keluarga yang utuh sebenarnya. Saya lahir dengan keluarga yang utuh, saya 3 bersaudara. Dan di usia 5 tahun saya mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Papa, mama harus berpisah. Perpisahan papa dan mama ini mengakibatkan banyak hal. Pertama, mama mengalami isu dalam mentalnya. Mama jadinya tidak seperti mama yang dulu saya kenal. Dan bukan hanya itu saja, ternyata perpisahan mama dan papa juga mengakibatkan juga kami sebagai anak-anak juga mengalami banyak hal. Aku bertumbuh di masa kecil aku itu menjadi anak kecil yang sering dibully. Dibulinya karena kondisi mama. Kemudian dalam masa remaja bahkan sampai SMA pun perasaan merasa tidak diinginkan. Perasaan tidak ada yang mencintai, bahkan perasaan gak ada yang peduli itu kuat banget di hati aku. Saya pada akhirnya aku coba lari kepada pelarian-pelarian ke hal duniawi tentunya. Aku mulai adiksi, candu dengan pornografi, masturbasi, bahkan aku mulai coba dengan alkohol, bahkan sempat kepikiran untuk mau bunuh diri. Itu bukan hanya sekali saja, sampai 3 kali. Itu kenapa tadi saya bilang di awal, kalau hari ini aku ada di tempat ini ya semua karena anugerah Tuhan. Karena berkali-kali Tuhan selamatkan aku dari tindakan-tindakan yang ingin aku lakukan tadi, termasuk mau bunuh diri ya. Nah, sampai pada akhirnya di satu waktu di 2012, aku percaya ini cara kerja Tuhan sih. Aku memberanikan diri untuk mencoba menghubungi teman aku, sahabat aku, yang aku lihat dia ini kok berubah. Kenapa berubah? Karena dulunya dia ini teman aku juga di dunia malam. Jadi kami suka clubbing bareng, dan aku waktu itu lihat, ini anak kok udah terjadi perubahan ya. Dan aku melihat dia ini mulai aktif dalam kegiatan rohani. Dan akhirnya aku beranikan diri untuk menghubungi dia. Hubungi dia itu bukan ngajak clubbing bareng, tentu tidak. Aku menghubungi dia untuk tanya, boleh gak sih gue join di komunitas lo? Nah, akhirnya dia ngajak aku untuk join di komunitas itu. Saya pada akhirnya disitulah perjumpaan pribadi aku bersama dengan Tuhan terjadi. Aku mulai mengenal Tuhan, aku mulai belajar mencintai Tuhan, bahkan aku mulai dipercayakan untuk pelayanan. Tapi dalam perjalanannya ternyata yang aku syukuri adalah dalam perjalanan itu Tuhan ternyata masih bukakan banyak hal. Ternyata pelayanan yang aku lakukan itu juga aku jadikan sebagai pelarian. Pelarian dari apa? Pelarian dari kebencian aku sama papa. Ya, aku ternyata masih punya kebencian yang begitu besar, yang begitu dalam kepada papa. Saya pada akhirnya di satu waktu aku cerita ke sahabat aku itu, dan dia bilang, ya udah kok doain aja papa. Akhirnya aku memberanikan diri untuk mendoakan papa. Setelah aku mendoakan papa, aku bukan hanya sekedar mau mendoakan papa, tapi aku juga di momen itu mau minta papa juga berkatin aku. Dan akhirnya itu terjadi. Dan akhirnya aku belajar di momen itu bahwa ternyata tindakan itu adalah sebuah perkataan yang sejati atau sesungguhnya. Karena terkadang kita suka bilang ya, atau kita pernah bilang bahwa oh aku udah ampuni papa, karena papa udah jahatin aku, tapi kan Tuhan sayang sama aku dan aku ampuni papa. Tapi ternyata perkataan itu belum menjadi sebuah sikap mengampuni yang sesungguhnya. Kenapa? Karena perkataan itu harus disertai juga dengan tindakan. Dan ketika aku mulai belajar mengampuni papa, doakan papa, bahkan aku minta papa juga doakan aku terjadi, dalam kehidupan aku terjadi begitu banyak hal yang Tuhan kerjakan. Kehidupan aku juga dipulihkan, bahkan mama juga puji Tuhan, Tuhan sudah pulihkan. Nah, di sini aku belajar bahwa ternyata banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau mungkin teman-teman sahabat Pijar TV juga mulai merasakan itu. Terkadang kita merasa bahwa dunia nggak adil. Kenapa kau harus mengalami ini? Kenapa kau harus mengalami situasi yang tidak mengenakan seperti ini? Aku kan anak. Kenapa aku harus mengalami dampak perpisahan dari orang tua? Kita merasa bahwa Tuhan nggak adil. Ini nggak adil, not fair. Tapi kalau sahabat Pijar perhatikan, sebenarnya ada satu pribadi yang sepatutnya dia yang paling layak berteriak atau mengeluh bahwa ini nggak adil. Karena apa? Karena dia mengalami situasi yang gak harusnya dia terima. Siapa pribadi itu? Pribadi itu adalah Yesus. Dia digantung di atas kayu salib itu bukan karena kesalahannya.
Dia menggantikan posisi kita. Dia menerima apa yang harusnya kita terima. Dia mengalami apa yang harusnya kita alami. Tapi dia ambil semua. Dia menerima ketidakadilan itu. Kenapa sih? Karena tujuannya cuma satu. Supaya kita semua mengalami keadilan dari Tuhan. Karena ketidakadilan yang dia terima, yang dunia lakukan kepada dia, yang dunia berikan kepada dia. Akhirnya kita saat ini menerima keadilan dari Tuhan. Kita beroleh keselamatan. Karena siapa? Karena tindakan kita? Jelas tidak. Kita menerima keselamatan karena anugerah Tuhan. Status kita pun diubah menjadi anak-anaknya Tuhan. Karena apa? Karena anugerah Tuhan. Bahkan Tuhan juga berikan penyertaannya, rencananya untuk kita semua. So hari ini aku rindu untuk berbagi ke sahabat Pijar TV semuanya. Mungkin kita berpikir bahwa dunia nggak adil. Tapi yuk kita kembali renungkan sebentar. Bahwa Yesus mengalami ketidakadilan yang sejati di atas kayu salib. Dia mengalami ketidakadilan yang paling tidak adil. Tapi justru karena ketidakadilan yang diterima itu, kita semua beroleh keadilan dari Tuhan. Kita semua disertai Tuhan saat ini. So hari ini saya rindu berbagi ini. Tuhan belum selesai atas kehidupan kita. Kalau kita mengalami candu, adiksi, pengen bunuh diri karena apa yang kita alami di masa lalu, Tuhan belum selesai. Buat keputusan, sadari Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan Dia sanggup pulihkan kita semua.